di sini dan kali ini saya akan membahas tentang requestan kalian semua yang dari Facebook, dari Instagram maupun dari WhatsApp ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas negaranya dulu, negara Kuwait. Negara Kuwait itu penduduknya sekitaran 40 sampai 45% itu untuk penduduk aslinya. Nah, jadi yang 60 sampai 65% itu adalah ekspat. Jadi ekspat itu adalah pendatang seperti Indonesia, Filipina, Egyptian, India, dan masih banyak lagi negara-negara lainnya yang berada di Kuwait ya. Untuk kali ini saya akan bahas negaranya dulu. Untuk bahasa yang digunakan di Kuwait adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris itu banyak juga digunakan dalam konteks kegiatan bisnis. Ini saya baca dari kedutaan besarnya Indonesia yang ada di Kuwait tentang Kuwait. Untuk mata uang Kuwait di sini dinar, dan dinar itu merupakan mata uang terbesar di dunia. Dia mengalahkan US dollar dan euro. Untuk uang di sini ada 250 fils, ada 500 fils, ada 1 dinar, ada 10 dinar, ada 20 dinar. Jadi lumayan teman-teman untuk mata uang di sini. Kalau dibawa ke Indonesia sekitaran, kalau 1 dinar itu sekitaran 46, bahkan kemarin bisa nyentuh 50 ribu untuk 1 dinarnya doang. Untuk 1 dinar ya. Nah, untuk jam kerja kantor pemerintahan di sini sekitar jam 7 pagi sampai jam 2 sore. Di hari Jumat pada umumnya pertokoan baru buka setelah sholat Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu kebanyakan toko-toko di sini bukanya setelah jam 1 atau setelah jam 12 lah, karena orang-orang sini kan mayoritasnya Islam. Jadi dia melakukan sholat Jumat dulu. Untuk letak geografinya, Kuwait itu terletak di timur laut Arab Saudi dan juga merupakan ujung terdalamnya teluknya Arab Saudi ya. Untuk batas negara Kuwait itu, Kuwait berbatasan langsung dengan Irak dan Arab Saudi. Untuk kondisi daratan, hampir di seluruh Kuwait ini diisi dengan gurun, dengan bukit-bukit kecil, itu bukit gurun cuacanya. Untuk musim di sini dari musim Mei sampai Agustus, biasanya musimnya panas banget, yaitu sekitar 50 derajat. Untuk suhu di sini paling tinggi 50 derajat dan paling rendah itu bisa nyentuh 0. Sekali panas, panas sekali, sekali dingin, dingin sekali gitu, sampai ke tulang-tulang rusuk. Tapi nggak sampai ke hati sih. Untuk sumber daya alam di sini, Kuwait sangat kaya dengan cadangan minyak dan gas alam. Jadi cadangan minyak yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel. Itu merupakan 10% cadangan minyak dunia dan nomor 6 di dunia. Jadi orang Kuwait itu digaji sama pemerintahnya di sini. Makanya Kuwait itu negara yang sangat kaya ya. Jadi bukan nggak ada yang kerja sih, ada yang kerja, cuman ada juga yang nggak kerja karena dia sudah digaji sama pemerintah. Jadi dia setiap musim panas paling dia ke liburan ke luar negeri karena sudah banyak duit kan. Nah gitu teman-teman. Apalagi ya. Jadi pemerintahan politik nggak usah dibahas. Oke, kita lanjut ke adaptasinya. Nah, pertama kali saya di sini, yang kalian perlu adaptasikan itu yang pertama adalah cuaca ya, musim itu. Untuk saya, pengalaman saya pertama nyampe di sini saya sakit. Karena pas nyampe di sini itu kebetulan musim dingin, yaitu bulan November. Jadi saya sakit di sini teman-teman. Nah, karena kondisi badan saya shock sekitaran 4 derajat lah, langsung saya nyentuh di sini dan saya sakit selama 3 hari atau 4 hari itu. Jadi kalian siapkan obat terlebih dahulu. Jika kalian pertama kali ke sini, kalian siapkan obat-obatan dari Indo, panas dalam untuk menaikkan suhu, untuk jaga daya tahan tubuh. Kalian perlu siapkan untuk berangkat ke Kuwait, karena nggak mungkin kan lah kalian langsung bisa beradaptasi dengan gini. Kalian langsung bisa beli gini, karena adaptasi itu perlu dilakukan di sini guys. Nah teman-teman, untuk yang kedua kita bahas tentang adaptasi makanan.
Untuk adaptasi makanan di sini, bagi yang pertama kali ke negara Kuwait atau kemana, ke luar negeri lah, kalian perlu siapkan, kalau kalian suka pedas, kalian siapkan sambal terasi, bon cabe, ya bawa Indomie lah, karena Indomie di sini lumayan berbeda sih rasanya. Bawa Indomie, bawa sambal-sambalan, bawa terasi, karena orang-orang sini, orang-orang Kuwait, orang-orang Filipina atau restoran-restoran sini cuman orang India sama Indonesia yang doyan pedas. Karena orang sini, orang Kuwait sini nggak suka pedas, teman-teman. Ada sih suka tapi nggak seberapa. Nah, jadi yang perlu kalian bawa itu sambal terasi dan Indomie lah buat stok kalian untuk beradaptasi selama seminggu. Selama seminggu kalian di sini untuk perkenalan makanan, karena di sini banyak kan kari, pokoknya kari-karian lah, kuah-kuah gitu. Oke, jadi itu untuk adaptasi dengan makanan. Jadi sekarang kita bahas tentang bahasa. Adaptasi dengan bahasa, kalau di sini itu kan sudah bahasa Arab ya, tapi untuk yang baru datang dia pasti menjawabnya dengan Inggris. Kalian kan nggak mungkin langsung bisa bahasa Arab baru nyampe di sini. Apa namanya? Sama seperti saya, kalau dulu itu masih pakai bahasa Inggris dan sekarang dikit lah, kayak Slonik. Slonik itu artinya apa kabar. Cam itu artinya berapa. Ya nomor-nomor lah, pokoknya nomor kalian pelajari, paling bahasa keseharian buat nanya-nanya apa kabar. Paling kalian ditanya dari mana gitu doang. Nah, untuk sekarang kebetulan Indonesia itu masih orang-orang Indonesia itu image-nya masih bagus untuk di negara Kuwait ya. Nah, jadi orang sini itu salam itu sangat penting, teman-teman. Seperti kalian baru datang, dia pasti, karena dia mayoritasnya Islam, dia pasti akan mengucapin Assalamualaikum. Dimanapun kalian ketemu orang, maupun kenal maupun tidak, itu orang sini tuh respect untuk salamnya tuh lumayan lah bagus ya. Assalamualaikum, pokoknya terus gitu, pokoknya setiap ketemu orang baru dia selalu. Nah, yang bikin saya bertanya-tanya kemarin di sini pas baru nyampe di sini, kalau orang Kuwait itu pas ketemu, jadi dia ada tingkatan pertemanan, teman-teman. Jadi kalau orang Kuwait itu ketemu, dia pasti akan ciuman. Jadi ciuman itu dalam arti kayak salam. Kalau di Indo kan salam berpelukan gitu. Kalau di sini dia cium di kening, ada cium di hidung, ada cium di pipi. Setahu saya di pipi itu cuman teman sederajat. Kalau di di kening itu kayak yang dicium itu udah tinggi gitu loh. Ada keluarga itu udah tinggi derajat, wasta namanya. Kalau di sini wasta itu di Bali apa sih namanya? Dewa, berkasta. Nah, berkasta. Kayak gitulah. Oke. Itu yang dari bahasa. Cuaca kan udah. Untuk keuangan, ini nih yang paling penting ini. Keuangan. Jadi kalau saya sih merantau itu, tapi setiap orang memiliki ini beda-beda ya, prinsip beda-beda. Tapi saya nggak mau membahas tentang keuangan. Pokoknya kalian kesini tuh tujuan kalian, kan setiap orang memiliki tujuan masing-masing untuk keluar negeri ya. Ada yang mengangkat perekonomian keluarga, ada yang sebatas mencari pengalaman. Pokoknya untuk masalah keuangan kalian pribadi yang mengaturnya. Jadi 1 dinar itu di sini bisa membeli ayam dan 1 porsi makanan untuk 1 dinar ya. Untuk bagi yang perokok ada yang 1 dinar, ada yang 500 fils juga. Itu untuk masalah keuangan. Untuk budaya di sini ya, seperti tadi, budaya dan berpakaian. Untuk budaya di sini biar kalian nggak nggak kena marah nanti baru nyampe di sini. Untuk orang di sini tuh tidak suka difoto, tidak suka di video, mau dimanapun kalian berada, maupun di airport, di tempat umum, untuk mengambil foto, mengambil video itu tolong hati-hati. Soalnya orang-orang sini tuh nggak suka
di apa namanya, di publikasi mukanya. Makanya vlog-vlog saya sebelumnya jarang, paling ngumpet-ngumpet kalau ngambil orang sini. Makanya dia pakai cadar gitu loh, tahu nggak Pak? Cadar apa sih, abaya. Orang-orang Kuwait yang cewek itu kan makanya pakai gini, terus sini matanya doang kelihatan karena mukanya itu tidak mau dipublikasi. Kalau kalian buka, kalau yang apa namanya, yang terbuka itu cewek-cewek Kuwait, gila cantiknya, cuman gemuk teman-teman. Oke gitu, pokoknya jangan sampai terjadi apa namanya, kalian ngambil video diam-diam terus foto, nanti kalian ketahuan. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa, seandainya kan kita nggak tahu di jalan nasib kita lagi sial terus ketahuan, bisa dibawa ke kantor polisi, kita suruh ngapus gimana, dibuatin masalah, gitulah budayanya mereka di sini. Nah untuk di sini kan wedding itu kan udah tahu kalian ya, mungkin udah tahu apa belum. Untuk acara nikahan di sini tuh dia membuat partinya apa namanya, party itu pisah-pisah teman-teman. Jadi yang satu, yang laki membuat party, yang cewek membuat party sendiri. Jadi ketemunya itu pas honeymoon. Menurut saya sih pas honeymoon atau nanti ada acara pertemuan antar keluarga gitu. Nah, kita bahas pakaian. Untuk pakaian di sini bagi yang perempuan gimana ya? Dilarang kali sih untuk berpakaian di atas lutut. Laki juga gitu, kecuali olahraga gitu boleh. Pokoknya dilarang sekali berpakaian di atas lutut. Nah, sekarang saya akan membahas keluh kesah saya di sini. Bukan keluh kesah sih, cuman cerita aja. Kalau merantau wajar lah ya, perlu adaptasi. Paling untuk beradaptasi di sini sekitaran 1 minggu 2 minggu lah. Nah kalau saya di sini kemarin kebetulan ada banyak teman-teman dari sepak bola di sini, karena kebetulan saya suka sepak bola, jadi langsung ketemu tim bola, baru nyampe di sini langsung turnamen ya gitulah, ikut berolahraga teman-teman di sini. Nah kalau kesannya itu yang pertama pasti kangen keluarga, orang tua, teman dekat. Walah itu cuman apa namanya, cuman sebulan 2 minggu lah paling mentok, karena kita masih mencari titik nyamannya gitu lah. Seberapa sih titik nyamannya kita? Nah, dengan teman, dengan orang-orang baru di sini, dengan budayanya mereka di sini, itu pasti dalam seminggu 1 bulan itu kalian pasti merasakan lah rasa bosen gimana. Apalagi cuaca panas di sini, kalian pasti pengen pulang terus ke Indonesia. Tapi kalau suhu badan kalian sudah mengimbangi suhu di sini, itu cuman seminggu kalian sudah bisa untuk beradaptasi dengan cuaca di sini, dengan budaya di sini, dengan makanan. Apalagi di sini banyak sekali ada warung Indonesia, jadi kalian nggak perlu kemana-mana lagi kan. Oke. Nah teman-teman, jadi sekian dulu video yang dapat saya buat hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Pokoknya kalian merantau, kalau sudah terjun ke dunia rantauan itu harus siap menanggung kerinduan lah dengan tanah kelahiran kalian. Pokoknya kalau kalian udah terjun positive thinking, kalian pasti bisa melakukannya. Oke, selamat berjuang teman-teman. Semoga kalian sukses selalu, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa minta bantuannya untuk like, comment, dan juga subscribe agar bisa berkembang video ini ya. Nah untuk yang mau tanya-tanya tentang Kuwait dan yang belum saya bahas atau kalian kurang paham, bisa langsung chat saya di Facebook, di Messenger. Nanti saya taruh di sini Facebook saya dan Instagram saya. Untuk nomor WhatsApp nantilah saya kasih kalau kalian butuh di Messenger aja ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu, salam cuan teman-teman. Oke.